terungkap. Senyuman ibu saat memotong kalkun, keberanian yang menjaga warisan keluarga kita desa kecil tempat Dimas tumbuh mengajarkan banyak hal tentang kesederhanaan dan kerja keras. Ibu Siti, sosok wanita tangguh baginya, selalu menjadi penopang di tengah segala keterbatasan. Dimas sering melihat senyuman ibu saat mengolah makanan, aroma lezat kalkun yang dipotongnya memenuhi udara sore itu. Senyuman yang menandakan harapan meski hidup sering kali berat. Saat Dimas melihat ibunya bekerja, hatinya terasa hangat, tapi di sudut lain, tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan besar di kota terus menggoda pikiran dan jiwanya. Kau harus berpikir untuk masa depanmu, Dimas. Suara Ibu Siti seakan terngiang, semangatnya selalu menuntun Dimas untuk mengejar impiannya. Tetapi, meninggalkan ibunya di desa, meninggalkan tradisi, terasa seperti melanggar janji. Saat persiapan perayaan hari jadi kampung dimulai, bau masakan ibu menambah berat hati Dimas, namun kegembiraan masyarakat sekitar memberikan semangat baru. Dalam kesibukan acara desa, Dimas melihat tetangga-tetangganya saling membantu, mengingatkan dia betapa pentingnya komunitas. Kami bisa berjuang bersama, ucap teman-temannya, menanyakan tentang mimpi dan ambisi. Namun, ada beban di pundaknya keputusan yang harus segera diambil. Di tengah keramaian, dia merindukan kenangan baca cerita malam yang diawali dengan senyum Ibu Siti, mengajarkan nilai-nilai keluarga dan kekuatan cinta. Ketika malam menjelang, Dimas duduk sendiri di teras. Semua ingatan kembali menghampiri. Dimas melihat Ibu Siti yang penuh kasih saat memotong kalkun, dan itu seakan mengingatkan bahwa setiap potongan daging itu adalah bagian dari pengorbanan yang telah dilalui. Air mata mulai menetes melihat betapa kuatnya wanita itu mempertahankan hidup mereka. Antara kedamaian di rumah dan gegap gempita janji masa depan di kota, hati Dimas berkecamuk. Sekali lagi, dia bertanya pada diri sendiri, apakah aku akan mengejar impian atau tetap menjaga warisan keluarga? Di tengah hening malam, jawabannya terasa semakin samar. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Detak waktu semakin cepat. Perayaan yang akan datang mengingatkan akan hidup yang telah dijalani bersama ibunya. Dimas terjebak dalam dilema, di antara impian dan tanggung jawab, ia merasakan ketegangan dalam dadanya. Senyuman Ibu Siti saat memotong kalkun seolah menjadi panggilan pulang di saat hatinya penuh dengan pertanyaan. Akhirnya, saat keramaian perayaan semakin dekat dan tawaran kerja yang menjanjikan semakin mendesak, Dimas harus segera memutuskan. Apakah keberanian untuk melestarikan warisan keluarga lebih berharga dibandingkan dengan mimpi yang tak terduga? Pikiran itu mengganggu seperti petir di langit malam, menciptakan kerinduan dan harapan di dalam dirinya. Malam semakin larut, suara bising perayaan mulai mereda. Dimas memandang bintang-bintang di langit yang seolah memberikan harapan. Dalam kesunyian, pikirannya melayang, setiap detik berlalu tanpa melepaskan ketegangan yang mengikat jiwanya. Kenangan bersama Ibu Siti tak pernah jauh dari pikirannya. Senyuman hangat, pelukan lembut, hingga ajaran-ajaran hidup yang tak terhitung jumlahnya, semua berputar di dalam kepalanya. Di tengah keraguan, dia teringat sebuah cerita yang sering ibu sampaikan, tentang seorang raja yang meninggalkan kerajaannya yang kaya demi cinta dan komitmen kepada rakyatnya.
Dimas membayangkan betapa beraninya raja itu, dan ia bertanya-tanya, bisakah aku berani seperti dia? Berani memilih untuk tetap di sisi ibunya, menjaga tradisi yang telah ada selama ini, atau mengorbankan semuanya demi masa depan yang tak pasti? Pikirannya dipenuhi dengan visi dua jalan, dua hidup yang berbeda. Jalan pertama adalah kembali ke kota, mengejar tawaran pekerjaan yang menjanjikan. Mungkin ada kekayaan, kesuksesan, dan kenyamanan. Dia bisa membantu ibu dari jarak jauh, mengirimkan uang bulanan, memberi nafkah apa yang sulit dalam hal itu. Namun, sisi lain dari dirinya berteriak, apakah itu semua cukup? Dimas teringat bagaimana matanya berbinar saat meracik masakan, saat berbagi resapan semangat dalam kerja kerasnya. Tidak ada yang bisa menggantikan momen sederhana itu. Kembali ke desa, jalan kedua, membuatnya merasakan ketenangan. Menjalani kehidupan sederhana, membantu ibu di kebun, menghadiri setiap perayaan dan festival, berteman dengan tetangga, dan merasakan jalinan komunitas yang tak ternilai. Tetapi, jika dia memilih ini, apakah dia akan terjebak selamanya tanpa peluang untuk menggapai mimpi? Dimas merangkul lututnya, rasa cemas semakin kuat. Dia pun merasakan senyum ibu dalam bayangannya. Tidak ada kesedihan pada wajahnya, hanya harapan dan kehangatan. Senyuman itu seakan berbisik, jangan lupakan akarmu, nak. Tetapi juga jangan takut untuk tumbuh. Di antara semua kesedihan dan keraguan, ada satu titik cahaya yang mulai bersinar. Dimas menyadari bahwa mungkin warisan bukan berarti pemisahan antara tradisi dan impian. Dia bisa menemukan cara untuk menghormati keduanya, menjalin kehidupan yang menggabungkan komunitas desanya dan ambisi yang selalu ingin ia kejar. Perasaan itu mengalir dalam dirinya, menuntun hatinya kembali kepada ibu. Dia bangkit berdiri, menatap matahari pagi yang muncul pelan di ufuk timur. Pikirannya jernih, keputusan mulai menemui jalannya. Dengan semangat baru, dia kembali ke rumah, menginginkan hati Ibu Siti yang penuh kasih. Dia ingin berbagi tentang pikirannya yang terbangun, dan menawarkan ide untuk memadukan keduanya menemukan cara mengejar impian tanpa kehilangan warisan. Saat dia memasuki rumah, sekilas dia melihat alas kakinya. Tercium aroma masakan dari dapur. Ibu masih berkutat di sana, dengan senyuman menyebar saat melihatnya. Dimas tersenyum, menahan posisi di ambang pintu. Dia tahu, momen ini akan menjadi awal baru bagi mereka berdua. Dan saat tetesan air mata kebahagiaan mulai mengalir, Dimas hanya bisa berdoa agar ibu dapat menerima keputusannya. Namun, saat mereka berbicara, satu rahasia besar yang disimpan ibu selama ini mulai terungkap. Satu fakta yang bisa mengubah segalanya. Apa yang akan dilakukan Dimas ketika semua dugaannya terbongkar? Dimas merasakan jantungnya berdegup kencang saat dia melangkah lebih dekat ke meja makan. Ibu Siti sedang mencincang daging kalkun, aromanya menyeruak memenuhi ruangan, cukup untuk membuat perutnya keroncongan. Senyuman ibu, penuh kebahagiaan, sangat kontras dengan rasa gugup yang menyelimuti Dimas. Dia duduk, menyaksikan dengan seksama, seolah-olah ada sesuatu dalam tindakan sederhana itu yang berisi jawabannya. "Nak, bagaimana harimu?" tanya ibu, mengalihkan perhatian Dimas dari pikirannya yang bergelora. "Baik, Bu," jawabnya, meski hatinya bergetar. "Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Ibu mengangkat wajahnya, semakin menunjukkan rasa ingin tahunya. "Tentang apa?" Dimas meneguk ludah, menyiapkan diri untuk mengungkapkan pikirannya. "Aku berpikir, mungkin kita bisa menggabungkan tradisi kita dengan peluang baru. Aku bisa kembali ke kota,
tetapi tetap membawa warisan kita bersamaku. Kita bisa menemukan cara bagi aku untuk membantu di sini, sambil tetap mengejar mimpiku. Wajah Ibu Siti mendadak terdiam. Senyuman di wajahnya memudar, menggantikan dengan tatapan serius yang membuat Dimas merasa tidak nyaman. "Dimas, Bu, apa ada yang salah?" Dimas bertanya, khawatir. "Ini ada yang perlu kau ketahui." Suara ibu bergetar. "Ada alasan mengapa aku selalu menyuruhmu untuk tidak melupakan akarmu." Hatinya bergetar, merasakan serangkaian ketakutan mulai merayap. "Apa itu, Bu?" Ibu menghela napas, matanya berkilau dengan air mata. "Tahun lalu, ketika ibu jatuh sakit, ibu memutuskan untuk menyimpan semua rahasia ini, berharap kamu bisa tumbuh tanpa beban. Tapi sekarang, mungkin saatnya untuk mengungkap sesuatu yang belum pernah kau dengar." Dimas menatap ibu lekat-lekat. "Apa rahasia itu, Bu?" Ibu mengangguk pelan, menguatkan hati. "Saat ibu menikah dengan ayahmu, kita sudah berjanji untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ayahmu adalah salah satu pemimpin di desa ini, dan dia menyimpan banyak harapan untuk masa depan kita. Namun, saat ayahmu sakit, semua harapan itu terasa hilang. Ibu terpaksa mengambil langkah untuk menjaga warisan, dan disinilah kita sekarang." Aroma masakan seolah berhenti, dan seluruh dunia terasa hening. Dimas tidak dapat mengeluarkan kata-kata. "Ibu, apa maksudmu? Ada yang lebih dari sekedar itu?" Senyum tipis muncul kembali di bibir ibu, seolah ia mencoba mengalirkan ketenangan di tengah badai. "Dimas, ibu bukan hanya seorang wanita biasa. Ibu memiliki banyak warisan yang harus disampaikan. Keluarga kita bukan hanya tentang tanah ini. Ada sejarah yang kaya yang kau masih perlu ketahui." Dimas merasakan perasaannya berombak. Segala keraguan dan kebingungan yang ia rasakan mulai terang. "Warisan apa kau maksud dengan itu? Apa ini berkaitan dengan apa yang terjadi dengan ayah?" Tepat saat dia bersiap untuk menerima jawaban, terdengar suara ketukan di pintu, mengguncang momen intim itu. Dimas dan ibu menatap satu sama lain, dengan pertanyaan di benak mereka, siapa yang datang sekarang? Dimas merasakan ketegangan meningkat. Apakah kedatangan ini akan mengubah segalanya? Bagaimana jika itu adalah seseorang yang ingin membawa berita buruk? Hatinya berdebar, sambil berdoa agar ibu dapat menahan rahasia tersebut. Dimas melangkah menuju pintu dengan jantung berdebar-debar, merasakan betapa hidupnya bisa berubah sekonyong-konyong. Ketika dia membuka pintu, dia tidak tahu bahwa kehidupan mereka akan terbalik selamanya. Siapakah yang akan mereka temui di luar? Dimas membuka pintu dengan canggung, wajahnya penuh rasa ingin tahu dan sedikit takut. Di depan pintu, berdiri sosok yang tidak asing, namun perasaannya cukup campur aduk. Itu adalah kakek, sosok yang sangat dihormati di desa. Dengan mantel hijau tua dan topi tradisional, ia tampak lebih rentan dibandingkan ketika Dimas terakhir kali melihatnya. Namun, ada perubahan di raut wajahnya, sebuah beban yang seolah menekan bahunya. "Kakek," suara Dimas tersangkut di tenggorokannya. "Apa kabar?" Kakek tersenyum, tetapi sorot matanya tampak berkaca-kaca. "Aku baik, Nak. Tapi ada sesuatu yang sangat penting yang perlu aku sampaikan kepada kau dan ibu." Dimas merasa jantungnya kembali berdebar. Mengapa kakek datang begitu mendesak? Ternyata, rasa curiga dan khawatir yang dia rasakan tadi tidaklah salah. "Masuk, kakek." Dimas mempersilakan sambil melihat ke arah ibu, yang kini telah berdiri di dekat meja makan, heran dengan kedatangan tiba-tiba ini. Begitu kakek melangkah masuk, suasana ruang makan berubah menjadi tegang.
Makanan yang semula harum dan menggoda kini terasa jauh dari pikiran Dimas. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar percakapan sepele. Kakek duduk di kursi, menggenggam tangannya yang sudah keriput. Ia mengambil napas dalam-dalam. Dulu, ketika aku menjadi pemimpin di desa ini, aku menyimpan banyak rahasia, katanya pelan. Ada sesuatu yang berkaitan dengan warisan kita semua. Dimas dan ibu saling pandang, terkejut dengan pengakuan kakek. Rahasia? Tanya Dimas, suaranya terdengar lebih lembut dari yang diharapkannya. Kakek mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Kau mungkin tidak tahu, tapi ayahmu dia tidak hanya pemimpin. Dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab yang bisa melindungi desa ini dari ancaman yang lebih besar. Dimas merasakan sebuah gelombang panas di dadanya. Apa maksud kakek? Ancaman dari mana? Kakek meresap dalam kenangan, seolah kembali ke zaman yang sudah lama. Ada sekelompok orang yang berusaha merebut tanah ini dan semua warisan kita. Ayahmu berjuang melawan mereka. Tapi, saat dia jatuh sakit, semuanya menjadi lebih sulit. Dimas mendengus, muram. Tapi kami masih di sini, kakek. Kami bisa melawan. Aku bisa membantu. Kakek menggelengkan kepalanya pelan. Anakku, ini jauh lebih dalam daripada yang kau bayangkan. Ini bukan hanya tentang tanah. Ini juga tentang arketipe keluarga kita, penghormatan dan nilai-nilai yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sungguh mencengangkan, tetapi sebagian dari itu ada di dalam dirimu. Ibu Siti menahan napas. Dimas bisa merasakan ketegangan di sekeliling. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika mereka datang lagi? Tanyanya dengan nada yang sedikit meneriakkan rasa putus harapan. Kakek mengalihkan pandangannya ke Dimas, seolah mencoba menyampaikan pesan berharga. Belajarlah dari cerita-cerita ini, nak. Ketika waktu tiba, kau harus siap untuk mengambil alih dan melindungi bukan hanya apa yang kita miliki, tetapi juga apa yang kita percayai. Dan ingat, setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah bagian dari warisan itu. Dimas tidak bisa menahan lagi. Jadi, apakah ada hal yang bisa kulakukan sekarang? Mata kakek menyala, dan senyumnya memberi Dimas sedikit harapan. Kau harus belajar semua tentang sejarah keluarga kita. Semuanya, bahkan rahasia yang ibumu simpan. Dimas merasa tergerak, sebuah api semangat mulai menyala di dalam dirinya. Dia tidak lagi merasa seperti anak yang cemas. Baiklah, kakek. Ayo kita mulai sekarang. Aku ingin tahu semuanya. Kakek mengangguk, ada satu kebenaran menyentuh yang ikut serta. Namun sebelum bisa menjelaskan lebih lanjut, tiba-tiba percakapan terhenti ketika suara ketukan lain terdengar di pintu. Dimas dan ibu saling tatap, mata mereka dipenuhi ketakutan dan harapan yang bercampur. Siapa lagi yang datang? Pikir Dimas dalam hati, mencengkeram kursi di sebelahnya. Apalagi yang bakal terungkap dalam perjalanan menuju kebenaran yang mereka cari? Ketukan di pintu itu terdengar semakin mendesak, seolah-olah waktu berdetak lebih cepat meresap ke dalam ketegangan. Dimas merasakan lidahnya tercekat, dan Ibu Siti mulai bergerak dengan hati-hati menuju pintu. Kakek tetap duduk, keriput di wajahnya seolah menunggu dengan khawatir. Siapa ya? Bisik Dimas pelan, suaranya hampir tidak terdengar di ruang makan yang hening. Ibu membuka pintu dengan pelan, dan wajahnya seketika berubah. Oh, kamu, dia terkejut melihat sosok di depan pintu, sebuah senyuman yang perlahan tersungging di wajahnya. Dimas melirik dari belakang ibu dan melihat sosok itu. Rupa-rupanya, itu adalah teman dekat ibu,
Lila, yang juga terlihat tidak biasa. Raut wajahnya mencerminkan kegelisahan. "Maaf, Bu. Ada yang ingin saya sampaikan," kata Lila dengan suara bergetar, memperhatikan kakek yang duduk di meja makan. "Ini mendesak. Saya mendengar kabar buruk. Kelompok itu mereka kembali." Mendengar kalimat itu, Dimas merasa perutnya terjerat. "Apa kamu bilang mereka kembali?" Ditahannya agar nada suaranya tidak mengkhawatirkan. "Ya, tapi itu bukan yang terpenting," Lila menjawab, pandangannya lebih tajam. "Ada rencana mereka untuk serangan, dan kita harus bersiap. Mereka sudah mendapatkan informasi tentang warisan ini. Kakek, kita tidak bisa tinggal diam." Kakek menatap Lila dengan serius. "Ini lebih dari sekadar melindungi tanah. Kita harus melindungi jiwa kita. Kita tidak bisa membiarkan tradisi dan nilai-nilai kita terancam." Dimas, dengan berani, bersuara. "Tapi kakek, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa siap menghadapi mereka?" Kakek mengangkat tangan menandakan untuk tenang. "Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dimas, kau harus mendalami semua rahasia yang ada. Ini lebih dari sekedar cerita. Kau adalah bagian dari pertempuran ini, dan menjaganya bukan beban, tapi kehormatan." Dimas mengangguk, hatinya bergetar antara rasa takut dan antusiasme. Dia ingin sekali belajar, ingin memahami semua yang bisa melindungi keluarganya dan desanya. "Tapi aku masih anak-anak, kakek. Aku tidak punya pengalaman. Setiap pengalaman dimulai dari langkah pertama. Dan terkadang, langkah pertama itu datang dari keberanian yang mungkin kau tidak sadari ada di dalam dirimu," kakek berseru, matanya mengisyaratkan keyakinan yang dalam. Lila menambahkan dengan semangat, "Kita perlu merencanakan langkah-langkah konkret. Mengumpulkan semua orang yang peduli, berbagi informasi, dan membuat pertahanan. Waktunya tidak banyak. Kita harus bergerak cepat." Dimas merasakan aliran keberanian mengalir dalam dirinya. Dia tak ingin jadi penonton dalam kisah ini. Ada banyak yang harus dia lakukan, terutama daripada hanya sekadar mendengarkan. "Tapi sebelum itu, aku ingin tahu lebih banyak tentang ayahku, tentang semua yang kakek tahu," kata Dimas tegas. "Aku harus mengerti dari mana kami berasal dan apa yang kami tinggalkan. Sayangku, kau bukan hanya calon pelindung. Kau adalah penerus. Milikilah pengetahuan itu di hatimu dan di pikiranmu," kakek menjawab dengan keyakinan, seolah menyuntikkan kekuatan ke dalam jiwa Dimas. Namun, saat ketegangan memenuhi udara, suara ketukan lagi terdengar keras. Semua orang terdiam, memandang pintu dengan harap dan ketakutan. Dimas menatap kakek dan ibu, merasakan detak jantungnya berpacu. Apa yang bakal datang selanjutnya? Apalagi yang harus kita hadapi? Dalam hati, dia bisa merasakan perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi satu hal pasti, langkah mereka menuju kebenaran sudah dimulai. Ibu Siti menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan suasana yang tegang. "Dimas, mungkin kita perlu mempersiapkan sesuatu untuk menyambut tamu kita," ujarnya, berusaha mengalihkan perhatian. "Bisa jadi orang-orang yang ingin membantu kita." Hati Dimas bergetar mendengar kata-kata itu. Rasa kegelisahan dan harapan bertabrakan di dalam dadanya. Dia berpikir sejenak, apakah mereka beneran bisa berbalik dari kegelapan yang mengancam ini? Bersama kakek dan ibu, mungkin mereka bisa menyusun sesuatu yang kuat untuk mereka. Lila memberi anggukan, seolah sepakat dengan ide ibu. "Tapi kita juga harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mungkin anggota kelompok itu sudah berada di sekitar kita,
mengintai setiap langkah. Tidak ada waktu untuk takut sekarang, kita harus bergerak. Tegas kakek, semangatnya menular ke Dimas. Dimas, kumpulkan informasi dan pelajari semua kita bisa tentang keberadaan mereka. Contoh latar belakang ayahmu, petunjuk yang bisa kau dapatkan dari mereka yang sudah lebih berpengalaman. Ya kakek, aku akan melakukannya. Dimas menjawab penuh semangat, hatinya berdegup kencang. Dia tahu ini bukan waktu untuk ragu, setiap detik berharga. Dengan tekad, Dimas memutuskan untuk pergi ke banyak tempat di desanya yang sering dikunjungi mendiang ayahnya. Dia ingin mendengar cerita, mencatat semua yang bisa menjadi petunjuk. Satu persatu dia memanggil orang-orang yang dikenal, mendatangi rumah-rumah, dan bertanya dengan penuh gairah. Setiap kali Dimas mendengar cerita tentang ayahnya, seolah bagian dari dirinya kembali hidup. Ayahnya, yang dikenal sebagai pelindung desa, memiliki sifat berani dan bijaksana. Dimas merindukan kebersamaan yang pernah mereka miliki. Dia membayangkan wajah ayahnya, rasa cintanya, dan harapan yang seolah-olah menyelubungi setiap cerita yang dia dengar. Dia mendatangi Ibu Aini, seorang nenek bijak yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang sejarah keluarga mereka. Dimas, kau berani seperti ayahmu, ujarnya saat Dimas bertanya tentang petunjuk. Pertahankan warisan dengan berjuang, ingatlah kata-kata ayahmu. Kekuatan tak selalu datang dari fisik, tapi dari hati yang tulus. Dimas pulang dengan semangat, pelajaran yang didapatkan dari semua orang mulai terpatri dalam pikirannya. Malam itu, mereka berkumpul lagi di ruang makan. Kakek mengamati wajah Dimas, dan ia tahu ada sesuatu yang berubah dalam diri cucunya. Apa yang kau dapat, nak? Dimas duduk dengan penuh percaya diri dan mulai menjelaskan semua yang ia dengar. Ia berbicara tentang keberanian, keluarga, dan harapan yang benderang meski dalam gelapnya ancaman. Aku merasa kita bisa melawan, kakek. Bukan hanya untuk tanah ini, tapi untuk apa yang kita yakini. Ibu Siti mendengar dengan penuh bangga. Air mata haru mengalir di pipinya. Betapa cepatnya anaknya tumbuh, dan semua ajaran yang diajarkan mulai menunjukkan jalan. Sekarang kita harus memadukan pengetahuan dan keberanian untuk melindungi kita semua, Dimas menambahkan, berusaha keras agar semua orang merasakan semangatnya. Namun saat kebangkitan keberanian mulai terlintas, ketukan keras di pintu kembali mengguncang atmosfer malam mereka. Alam seolah mendengarkan semua pembicaraan dan seakan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mengapa ketukan itu terasa menakutkan, dan siapa yang dibalik itu? Dimas dan keluarganya menatap satu sama lain dengan penuh harapan dan rasa cemas. Siapa lagi yang akan datang ke sini? Tanya Dimas, sementara detak jantungnya semakin kencang. Rasa penasaran pun tumbuh. Siapakah pihak yang mengetuk ini? Apakah mereka teman atau musuh? Kali ini, ketegangan menyelimuti mereka semakin dalam, mempersiapkan mereka untuk menghadapi kenyataan yang lebih besar. Dimas merasakan detakan jantungnya berpacu lebih cepat. Ketukan itu mengganggu ketenangan malam, seolah membangunkan keberanian yang sedang ia bangun dari dalam dirinya. Dengan berani, dia melangkah menuju pintu, berusaha menenangkan diri meski rasa cemas membara. Dimas, tunggu. Suara lembut ibu memecah kesunyian. Biarkan aku yang membuka. Namun Dimas menggeleng. Dia perlu melakukan ini, dia perlu menunjukkan bahwa dia siap mengambil tanggung jawab, seperti ayahnya. Dengan satu tarikan napas dalam, Dimas menjangkau gagang pintu. Dia menatap wajah kakek dan ibu, melihat begitu banyak harapan tersimpan di mata mereka. Setiap detik terasa melambat, suasana penuh ketegangan. Akhirnya,
Dia menarik pintu dengan lembut. Di luar, berdiri seorang pria bertubuh besar dengan berpakaian sederhana, wajahnya tertutupi bayangan malam. Tetapi ada sesuatu yang bersinar di matanya. "Maaf jika mengganggu," katanya dengan suara berat. "Saya hanya ingin berbicara sebentar." Dimas menatapnya ragu. "Siapa Anda?" Pria itu menarik napas, seolah mengumpulkan keberanian. "Namaku Johnny. Aku datang untuk memberitahu bahwa aku mendengar ada masalah di desa ini. Seputar kelompok yang kau khawatirkan." Suaranya tegas, tetapi ada nada mendukung di dalamnya. Dimas merasakan harapan mulai muncul kembali di hati. "Apa kau tahu sesuatu tentang mereka?" Johnny mengangguk dan bersikap serius. "Tidak semua orang di luar sana ingin menghancurkan desa ini. Beberapa dari kita masih ingin melindungi apa yang ada di sini. Dan kudengar kau adalah keturunan keluarga yang berani." Dimas teringat dengan kata-kata Ibu Aini tentang warisan. "Ya, saya ingin melindungi desa ini seperti ayah saya." Johnny tersenyum lebar, tampak lega. "Itu bagus. Aku bisa membantumu. Kita memerlukan orang-orang berani seperti kamu untuk menghadapi ancaman yang ada. Tapi semua ini butuh persiapan." Dimas merasa semangatnya menggelora, seakan-akan ada nyala api yang menyala di dalam dirinya. "Apa yang perlu kita lakukan?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. "Pertama, kita harus mengumpulkan semua informasi. Kamu tidak sendirian. Ada kelompok di luar sana yang siap membantu. Mereka sudah menunggu, siap untuk bergabung dengan tindakan kita," Johnny berkata dengan percaya diri. Suara Ibu Siti yang bergetar membangkitkan perhatian Dimas. "Tapi mengapa Anda datang ke sini? Mengapa tidak ada orang lain yang muncul?" Johnny menunduk sejenak, seolah mengingat sesuatu yang kelam. "Karena banyak yang merasa takut. Beberapa teman dekat sengaja menjauh untuk melindungi diri mereka. Tapi aku percaya, jika kita bersatu, kita bisa mengubah jalan cerita ini." Kakek mengangguk. Ketua desa yang sudah berpengalaman itu merasa ada sesuatu yang menjanjikan dengan kehadiran Johnny. "Kami membutuhkan semua bantuan yang mungkin. Tetapi kami juga tidak bisa melupakan keamanan keluarga kami. Siapa yang bisa kami percayai?" Johnny menatap tajam ke arah kakek. "Percayalah padaku. Saya tidak datang untuk berbohong. Kami semua memiliki kepentingan yang sama, melindungi desa ini. Mari kita tetap bersiap, kita bisa menghadapi ancaman ini bersama." Dimas merasakan harapannya semakin membumbung tinggi, meskipun rasa ketakutan masih mengintai. Dia ingin mengambil langkah, tetapi keraguan tetap ada. Akankah semua ini berhasil? Saat mereka berdiskusi, ketukan lainnya muncul, semakin keras dari sebelumnya. Suara itu menuntut perhatian mereka kembali. Dimas menatap wajah keluarganya, semua berpendapat sama, ada sesuatu yang salah. "Apa itu?" tanyanya penuh antisipasi. Momen dia menghampiri mereka, jantung Dimas bergetar. Apakah itu ancaman yang sebenarnya? Siapa di balik suara ketukan yang mengganggu ini? Ketika Knight bergetar, rasa penasaran dan ketakutan mengikis keberanian mereka. Seperti saat kalah imajinasi, siapakah yang muncul berikutnya? Dimas menatap pintu dengan cemas, telinganya menangkap setiap suara ketukan yang bergetar dalam kegelapan malam. Johnny di sampingnya tampak tenang, pandangannya tajam seperti mata harimau siap menerkam. "Kita harus siap untuk apapun yang akan terjadi," bisiknya, suara rendah namun tegas. Dimas mengangguk, berusaha menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Ketukan itu berhenti sejenak,
membuat suasana semakin menegangkan. Tiba-tiba, pintu didorong dari luar, membuat suara kayu berdecit. Dimas merasakan napasnya tercekat. Siapa yang ada di sana? Suara Dimas hampir tidak terdengar, penuh keraguan. Dimas, jangan. Ibu Siti mendekat, mencoba menariknya menjauh dari pintu. Namun dorongan itu tidak ada, karena Dimas sudah memiliki tekad bulat. Aku bisa, katanya lembut, tapi keras dalam hatinya. Dia meraih gagang pintu lagi dan menariknya dengan satu tarikan, membuka dunia luar yang gelap dan misterius. Di luar, tanaga yang membara di balik bayangan muncul seorang pria, namun kali ini berbeda. Dia mengenakan jaket kulit usang, rambutnya terurai acak-acakan, dan ada goresan di wajahnya. Aku datang untuk memperingatkanmu, katanya, suaranya bergetar namun berisi. Siapa kau? Tanya Dimas, berusaha mengatur napas dan tetap tegar memperlihatkan jati dirinya. Namaku Aris. Ada kabar buruk. Kelompok itu sedang bergerak lebih dekat. Mereka sudah mendengar kalian bersiap. Wajahnya serius, dan Dimas merasakan ketegangan meningkat. Kakek segera mendekat, pengetahuan hidupnya membuatnya peka akan bahaya. Berapa banyak dari mereka? Tanyanya tegas. Sejumlah besar, Aris menjawab, matanya berkilau dalam cahaya bulan. Mereka tidak hanya datang untuk mengusir, tapi juga untuk menguasai tanah ini. Mereka berencana merampas hasil bumi desa ini. Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Tidak mungkin. Teriak Dimas. Kami akan melawan. Kami tidak akan menyerah pada desa ini. Suaranya membara, keberanian dari dalam dirinya tak terbendung. Ibu Siti memegang tangan Dimas, namun kali ini dia grip lebih kuat. Dimas, dengarkan baik-baik. Kita harus merencanakan apa yang akan dilakukan, ucap Joni, menambahkan kontrol di tengah kekacauan emosional. Angin malam berhembus dingin, seakan memberi tanda bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. Dimas merasakan beban tanggung jawab mengembang di pundaknya. Tetapi bagaimana? Mereka jauh lebih banyak. Aris melangkah maju, merapatkan jarak. Kita tidak sendirian. Ada yang setia, masih ingin bertarung. Kita bisa mengumpulkan mereka, membangun kekuatan. Kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya. Saya ingin ikut serta, kata Dimas, mata berbinar penuh semangat. Saya akan menghubungi teman-teman di desa lain. Mereka juga pasti tidak mau melihat ini terjadi. Ibu Siti menggeleng, tetapi ada sedikit kebanggaan di raut wajahnya. Dimas, aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Ini bukan permainan. Kita harus berhati-hati tidak, Bu? Ini tentang masa depan kita. Jika kita kalah sekarang, kita mungkin tidak memiliki kesempatan lagi, suara Dimas mengaduk emosi. Joni dan Aris saling tatap, mengangguk sepakat. Kakek mendekat, menempatkan tangannya di bahu Dimas. Jika ini yang kau inginkan, kita tak bisa mundur. Ini adalah saatnya bagi satu generasi untuk melanjutkan yang lain. Perasaan campur aduk memenuhi Dimas, antara ketegangan dan semangat. Kami harus segera bergerak, mengumpulkan kekuatan kita. Waktu tidak berpihak pada kita. Saat mereka berencana, ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih gemuruh dan lebih menakutkan. Dimas merasakan cairan dingin di punggungnya. Apa yang datang berikutnya? Apakah ini pertanda bahwa waktu mereka hampir habis? Dari seberang pintu, sosok-sosok misterius mulai tampak jelas. Darah Dimas berpacu, rasa takutnya berkolaborasi dengan keberaniannya.
Siapa sebenarnya yang berada di luar sana? Dan seberapa besar ancaman mereka? Momen kebenaran mendekat. Saat pintu terbuka lebar, kegelapan malam mengungkap sebuah pemandangan yang tak terduga. Sosok-sosok menakutkan berdiri rapi di luar, wajah mereka tersembunyi dalam bayang-bayang. Dimas merasakan jantungnya berdetak sangat cepat, seperti terperangkap dalam selokan ketakutan. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekik di tenggorokan. Aris melangkah maju, wajahnya memucat saat melihat jumlah mereka. "Bersiaplah," bisiknya, menambah ketegangan. Dimas mengedarkan pandangannya, berusaha mencari cara untuk menghadapi situasi ini. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanyanya dengan suara bergetar. "Johnny, tetap tenang, berinisiatif. Kita harus memanfaatkan yang kita punya. Kita bisa bersembunyi atau mencari jalan alternatif." Namun Dimas tahu, ketidakpastian tidak akan membawanya kemana-mana. Instingnya tak bisa berbohong, perang ini hanya bisa dimenangkan dengan keberanian. "Aris, kemarilah," Dimas menunjuk, lantas menyandarkan kata-katanya pada keinginan untuk bertindak. "Kita perlu mengatur rencana. Siapa yang bisa kita percayai? Siapa yang bisa kita ajak bergabung?" Lalu ia mengingat para pemuda di desa yang masih terjaga dan peduli pada tanah tempat mereka dibesarkan. "Ibu, pakai semua barang apapun yang kita bisa," Dimas melanjutkan, menatap Ibu Siti. "Kita perlu membangkitkan semangat mereka. Mereka harus tahu kita ini satu keluarga." Ibu Siti mengangguk, rasa bangga terpancar di wajahnya. "Baiklah, anakku. Jika ini yang kau inginkan, kita akan berjuang bersama. Kita akan mengumpulkan setiap orang yang mendukung kita," katanya penuh tekad. Ketukan di pintu kembali terdengar, membawa suara ganjil dan mengganggu, membuat semua orang menahan napas. Apa yang mereka sembunyikan di balik pintu? Apakah saatnya untuk mengambil tindakan ini? Dalam hitungan detik yang terasa seperti berabad-abad, mereka berempat saling tatap, saling memahami beban yang akan mereka hadapi. "Aris," Dimas berbisik, menghimpun keberanian di dalam dirinya. "Bisakah kau mengumpulkan para pejuang yang kau sebutkan itu? Sekarang, langkah terbaik adalah memisahkan diri menjadi kelompok kecil," Johnny menambahkan. "Satu kelompok mengecek daerah sekitar, sementara satu kelompok lagi mengumpulkan orang yang bisa diajak bergabung." Semua sepakat, dan sebelum lama, mereka sudah mengatur diri. Ketegangan di dalam diri Dimas berubah menjadi semangat juang yang membara. Tapi entah kenapa, perasaan aneh menyelimuti hatinya. Mungkin ini adalah kemarahan yang harus dibayar mahal, tetapi dia tahu ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Perjuangan ini bukan hanya untuk desa, tetapi untuk mimpi dan harapan yang tak boleh hilang. Mereka berpisah, masing-masing melangkah ke jalur yang telah ditentukan. Dalam hati Dimas berbisik, "Aku pasti bisa melakukannya." Ini adalah langkah pertama menuju masa depan. Saat ia melangkah keluar, jantungnya penuh harapan dan tekad. Petang itu mulai gelap, dan suara-suara di luar semakin mendekat. Begitu banyak ketidakpastian, namun satu hal pasti, perlawanan akan dimulai malam ini. Dimas saat ini bukan lagi anak kecil yang mudah putus asa. Dia sudah jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka. Sambil berjalan menuju tempat mereka sepakat berkumpul, pikirannya melayang kepada apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana jika derasnya langkah kaki itu mengarah pada akhir sentuhannya? Apa jika semuanya bukan seperti yang dia bayangkan? Siapkah hati ini menghadapi yang akan datang? Tanyanya dalam benaknya. Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal pasti, perjuangan ini baru saja dimulai.
Dimas merasakan jantungnya berdegup kencang saat malam semakin larut dan kegelapan semakin pekat. Suara langkah kaki dari luar semakin dekat, menandakan bahwa momen yang ditunggu-tunggu konfrontasi akhirnya tiba. Dia melangkah dengan pasti, semangat dan ketakutan berbaur dalam dada. Sejak pembicaraan dengan Johnny dan kakek, rasa tanggung jawabnya terasa lebih besar. Dia bukan hanya melawan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk warisan kedua orang tuanya, untuk desa yang mereka cintai dan semua yang telah dibangun. Di bawah cahaya remang-remang, Dimas berkumpul dengan para pemuda desa yang bersatu. Ada Aris, kakek, dan Johnny, masing-masing tampak berani meski ketegangan menggantung di udara. Dimas memandang wajah-wajah yang bertekad, dan jari-jarinya merasakan tekanan pelan dari tangan ibu yang selalu mendukung. Tugas kita malam ini adalah menghadapi ancaman ini dan melindungi desa kita. Teriak Dimas, suaranya menggelegar. Bergetar penuh semangat. Semua yang hadir mengangguk meyakinkan, perasaan senasib sepenanggungan mengikat mereka bersama. Mereka menyusun rencana. Setiap langkah dipilih dengan cermat. Dimas berperan sebagai jembatan antara generasi, memberikan arahan dengan hati-hati, mendengarkan setiap masukan. Berbekal semua cerita yang didapatnya, dia siap mengambil tanggung jawab. Siapkan diri kalian. Saat mereka muncul, kita harus bersatu. Lansirkan keberanian kita, maju sebagai satu keluarga. Semangat Dimas mengalir menggerakkan jiwa juang. Ketegangan semakin menumpuk saat mereka menunggu. Akhirnya, suara gemuruh terdengar, tepukan kaki cepat dan teriakan sengit. 5 menit terasa seperti seabad. Dimas menahan napas, pandangannya tajam mengawasi kegelapan malam. Saat bayangan-bayangan mulai menghampiri, Dimas melihat sosok-sosok besar, berpakaian seragam gelap, dengan tatapan mengintimidasi. Mereka tidak sendiri dari belakang, ratusan anggota kelompok bersenjata menyusul. Dimas merasakan palpitasi jantung yang mengguncang diri, namun dia menepis rasa takut itu. Fokus, teman-teman. Kita hadapi mereka. Teriak Dimas menguatkan tekad. Pertarungan saat itu dimulai. Suara teriakan, desingan senjata, dan smell besi beradu segera memenuhi ruang. Dimas berlari dengan semangat, bersamakan pemuda lainnya, merima dialog hati dan tubuh mereka menjadi satu. Tiap langkah menyalakan keberanian, saat dia memotong melalui kerumunan dan menghadapi lawan. Mereka berjuang bukan sekadar untuk bertahan, tetapi untuk menunjukkan kekuatan dan kebanggaan warisan. Di tengah kepanikan, Dimas melihat Johnny yang sempat jatuh. Tanpa berpikir panjang, dia berlari untuk membantunya. Satu gerakan, sebuah dorongan, dan sanggup menyalakan kembali harapan. Kita tidak sendirian, serunya. Kelompok mereka terus bertempur. Beberapa dari mereka bertindak sebagai perisai, sementara yang lain membantu. Ada yang terjatuh. Dimas menjadi gambaran ketahanan, tempur bagai pahlawan yang ditunggu. Kakek berada di belakang, mengarahkan ke arah yang benar, sementara lagu-lagu para pejuang terus menggemuruh. Setiap detik berlalu jadi penting. Dimas merasakan beban tanggung jawab terangkat sedikit demi sedikit. Mereka berhasil melawan, merebut kembali ruang mereka, ruang yang penuh kenangan, tradisi, dan cinta. Satu persatu, anggota kelompok penyerang mulai mundur. Dimas dan para pemuda tetap bertahan, bergerak maju menyatukan barisan satu keluarga. Akhirnya, saat musuh merasakan rasa putus asa, mereka mundur, menghilang dalam malam. Kemenangan meletup bak cahaya di tengah kegelapan. Dimas merasakan kelegaan yang mendalam. Dia berdiri, tertawa sambil menghela napas, rasa beban dunia minggat dari pundaknya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah kakek dan Ibu Siti,
mendapatkan senyum penuh rasa bangga. Malam ini, kita telah melanjutkan warisan kita, Nak. Kakek mengomando, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Dimas tahu segala pengorbanan dan ketabahan yang ditunjukkan itu bukan sekadar pertempuran fisik. Dia merasakan jiwa keluarganya bersatu dalam semangat perlawanan. Tradisi dan impiannya kini bisa berjalan beriringan. Malam itu menjadi tanda lahirnya harapan baru. Dimas berjanji dalam hati, dia akan menggenggam warisan itu erat-erat dan membagikannya dengan setiap generasi berikutnya. Dia benar-benar merasa seperti sang pahlawan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk desa, keluarga, dan cinta yang selamanya akan mengikat mereka. Kini, saat fajar menjelang, sinar pertolongan mengalir, namun, kisah yang lebih besar baru saja dimulai. Semua orang tahu, perjalanan ini adalah bagian dari sejarah yang penuh perjuangan. Dimas berdiri di tengah desanya, menghirup udara segar, menantikan masa depan yang cerah. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk berbagi cerita ini. Kalian harus berlangganan sekarang dan jangan pernah lewatkan kisah horor eksklusif berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan membantu kami terus menceritakan kisah-kisah ini. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Dan bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.